Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di Solusi Utang teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, dipermudahkan rezekinya, dan tidak kekurangan satu apapun. Amin teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, saya minta kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen teman-teman ya, di subscribe juga, kalau bisa di share ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman juga yang lainnya bisa memahami ya, bisa mendengarkan apa yang kita omongkan sekarang teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan memberikan lagi gimana caranya kita menghindari yang namanya pinjaman online. Oke teman-teman, mungkin yang sebagian teman-teman sudah menonton video ini, mungkin yang sudah merasa meminjam yang namanya pinjaman online, baik itu ilegal atau legal ya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman juga yang belum meminjam atau belum sama sekali meminjam pinjaman online, jangan pernah coba-coba meminjam yang namanya pinjaman online. Karena pinjaman online itu teman-teman sangat-sangat buruk ya, yang sudah kita alami secara pribadi, karena memang kita juga pernah menggunakan yang namanya pinjaman online. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah, tidak mengetahui yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba menggunakan teman-teman ya. Karena ini juga salah satu menghindarin, atau jangan lagi ada yang namanya pinjaman online di Indonesia ini. Sangat-sangat merusak teman-teman. Karena kita tahu teman-teman, rata-rata yang meminjam pinjaman online di mana-mana gitu teman-teman, di desa-desa, di kecamatan, di kota gitu teman-teman ya, yang kurang mampu pendapatannya teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman yang baru bergabung melihat video ini nantinya, jangan pernah coba-coba meminjam pinjaman online ya, baik itu legal atau tidak legal teman-teman ya. Mendingan cari pekerjaan sesuai dengan keinginan masing-masing teman-teman ya. Itu aja mungkin lebih baik teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah terjerumus, yang sudah meminjam yang namanya pinjaman online, saya harap kepada teman-teman juga sabar, tenang, jangan takut, jangan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman semua jangan terjadi hal seperti itu, karena itu sangat-sangat terpukul ya, kecewa, karena kita cuman gara-gara pinjam online kita mengakhiri hidup kita. Jadi saya harap jangan coba-coba hal-hal itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-temanku semuanya dimanapun berada yang lagi sekarang mencari solusi, gimana caranya kita melunasi utang. Kalau misalnya utang teman-teman sudah terlilit yang namanya pinjaman online, usahakan teman-teman tenang. Kalau misalnya teman-teman tidak tenang, itu makin parah teman-teman, karena itu membuat teman-teman ketakutannya luar biasa. Akhirnya teman-teman nggak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkahnya, bahkan tidak juga bisa memberikan ya, mencari ya kebutuhan keluarganya. Jadi itu udah parah sekali teman-teman ya. Jadi kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman sekarang sudah gagal bayar yang di pinjaman online, jangan takut teman-teman. Baik itu teman-teman yang sudah telat sekitar 3 minggu atau sebulan, ya teman-teman anggap aja itu cuman ya teror biasa aja teman-teman. Jadi mungkin teman-teman merasa bahwasanya kita telat membayar ini bakalan kita akan dipenjarakan atau di pengadilan teman-teman ya. Jadi hilangkan dalam pikiran teman-teman bahwasanya itu semua cuman omong kosong teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada di luar sana atau tetangga aja mentang-takutin bahwasanya kalau nanti meminjam ini bakalan ada efeknya gitu, jeratnya gitu, misalnya dipenjarakan, dipermalukan. Itu tidak ada teman-teman. Saya tegaskan sih, tidak ada yang namanya seperti itu. Mungkin ya teman-teman merasa memang saya udah menggunakan uang tersebut, jadi sehingga saya nggak bisa membayar. Memang efeknya pasti ada yang teman-teman, namanya juga uang, kita sudah memakai, pasti ada resikonya. Jadi bagi pinjaman online, ini yang kita bahas sekarang ini pinjaman online. Pinjaman online itu teman-teman cuman hukumnya perdata, tanpa ada anggunan, tanpa ada apa namanya itu sitaan ya, seandainya kita nggak bisa bayar, itu cuman hukum perdata saja teman-teman. Jadi kalau minta teman-teman nggak bisa membayar lagi, mungkin ya si pinjol itu mengurus data Anda itu ke otoritas jasa keuangan. Artinya si Anu sudah nggak bisa membayar utangnya dan tolong diblokir di OJK-nya. Jadi teman-teman nanti nggak bisa lagi mengajukan pinjam-pinjaman di bank atau di mana aja gitu teman-teman, karena sudah terblokir di OJK itu sendiri. Ya, cuman itu risikonya teman-teman. Jadi yang lain-lainnya itu, misalnya Anda dibawa atau misalnya Anda dipermalukan di depan orang banyak, tetanggaan Anda gitu, seperti itu tidak ada teman-teman. Jadi tolong fokus teman-teman, karena memang isu-isu seperti itu yang dilontarkan oleh desa-desa lapangannya. Jadi sehingga kita ketakutan untuk ya mencari lagi jalan keluar. Akhirnya kita meminjam ya uang-uang tambahan untuk melunasi pinjaman tersebut.
Jadi hindarin teman-teman, kalau memang nggak ada uang, nggak usah lagi cari uang lain. Udah stop di situ, nggak usah lagi dipinjam, nggak usah lagi gali lubang tutup lubang, stop aja. Jadi mentok kan, kita nggak ada cuman utang itu aja, tapi nggak ada utang lain lagi. Kalau misalnya yang lebih parahnya, kita udah ada utang, kita utang lagi, utang, pak, makin parah itu namanya teman-teman. Jadi hindari itu namanya. Jadi makanya di solusi utang ini kita mengedukasikan kepada teman, kita memberikan pemahaman kepada teman-teman agar teman-teman juga tahu bahwa pinjaman online ini cuma hukumnya perdata. Jadi ngapain kita takut dengan teman-teman? Oke, jadi video ini sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang mendengarkannya dan mengambil intisarinya di video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.